Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam my channel Jane Ate Taria. Kali ini kita akan membahas materi biologi sel yang materinya tentang sintesis protein. Sebelum itu, mari kita lihat dulu peta konsepnya dalam materi ini. Peta konsepnya yang pertama kita akan mengenal atau melihat kode genetikanya. Kode genetika ini terdapat dua sumber, yaitu berasal dari DNA dan RNA. DNA mengalami replika dan menghasilkan DNA baru. Apabila DNA tersebut tidak mengalami replika atau tetap akan menyusun fosfat, gula pentosa atau basa nitrogen. Sedangkan RNA memiliki 3 tipe, yaitu mRNA, RNA, RNA, dan memiliki kadar tidak tetap dan berpengaruh pada sintesis proteinnya. Untuk sintesis protein terdapat beberapa tahap, salah satunya yaitu transkripsi dan menghasilkan RNA dan mengalami translasi dan hasilnya adalah polipeptida. Pembahasan dalam materi ini akan lebih spesifik lagi membahas dari pertama yaitu dogma sentral biologi. Dogma sentral biologi itu akan dijelaskan tentang pengertiannya, komponennya, dan tahap-tahapnya. Untuk dogma sentral biologi merupakan konsep untuk menjelaskan kerja gen dalam membentuk polipeptida. Dalam pemahamannya kita bisa lihat dalam gambar berikut ini. DNA melakukan replikasi dan transkripsi menjadi RNA dan translasi menjadi sebuah protein. Proses ini akan seperti DNA memberikan informasi kepada RNA, memberikan informasi dan dilanjutkan oleh RNA untuk melakukan suatu kerja atau proses pekerjaan hingga mencapai proses akhir yaitu protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA atau sumber materi genetik yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Untuk komponen-komponennya berperan dalam berlangsung sintesis protein seperti tadi saya sudah jelaskan pada peta konsepnya. Komponennya itu terdiri dari DNA, RNA, dan RNA polimerase. DNA sendiri memiliki pengertian merupakan asam nukleat gula deoksiribosa sebagai pengarah dalam proses sintesis protein, atau juga bisa dikatakan merupakan double helix. Basa nitrogen yang tersusun adalah adenin, tiamin, guanin, dan sitosin, mengandung informasi gen yang menyebabkan munculnya sifat spesifik pada organisme. RNA atau ribonukleik asid merupakan asam nukleat RNA dengan rantai tunggal atau gula ribosa. Basa nitrogen penyusunnya yaitu adenin, urasil, guanin, dan sitosis. Tipe-tipe RNA itu sendiri yaitu rRNA, tRNA, mRNA. Kita bahas lebih jelas lagi ya. Untuk mRNA atau pengantar pesan merupakan RNA transkrip yang mengandung pesan genetik dari DNA. Jadi dia prosesnya itu mengantar suatu pesan untuk DNA atau bagian genetiknya.
Sedangkan tRNA atau transfer RNA itu merupakan proses pekerjaan melakukan pengantaran untuk mencapai tujuan atau pusatnya, bekerja pada yang bekerja di dalam nukleus, sedangkan komponen molekulernya itu sistemnya seperti translasi, berperan mentransfer seperti tadi saya sampaikan di awal, mentransfer asam amino dari sitoplasma dan meletakkannya pada rantai polipeptida di ribosom. Untuk prosesnya kita bisa lihat pada gambar ini. Pada gambar ini sudah dijelaskan tadi penyusun mRNA itu sendiri. Ada proses terjadinya kodon rRNA atau ribosom, tepatnya terjadi setelah translasi sebagai fasilator perpasangan tRNA dan RNA. Terdiri atas dua subunit, yaitu subunit besar, kita bisa lihat dalam slide ini, dan subunit kecil. Subunitnya terbuat dari protein dan molekul RNA. Untuk RNA polimerase merupakan molekul komponen transkripsi, sebuah enzim yang berfungsi memisahkan untai DNA dan menyambungkan nuklida RNA. Untuk tahap pada RNA ini ada dua tahap, yaitu dalam tahap sintesis protein ada dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi sendiri adalah sintesis mRNA yang dilakukan oleh nuklida oleh DNA. Transisi terjadi di dalam nukleus, sedangkan komponen molekul yang berperan adalah DNA, RNA polimerase. Untuk tahap-tahap pada transisi ini terjadi atau terbagi atas inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi transisi pada promotor ekariot, titik mulai transisinya disebut promotor. Sedangkan promotorlah yang membentuk tugas promotor menentukan di mana transisi dimulai dan untai mana yang digunakan sebagai cetakan. Selain itu, promotor juga berperan sebagai penyebabnya RNA polimerase. Promotor pada ekariot yaitu sebuah kotak tata atau tata box, yaitu nukleotida yang mengandung sequencing kata sequencing atau kata. Faktor inisiasi transisi lainnya adalah protein-protein pada kompleks DNA. Setelah itu barulah RNA polimerase melekat pada promotor dan mulai inisiasi dengan membuka kedua DNA-nya, dan enzim ini mulai transisi untai cetakan. Elongasi transisi. Elongasi transisi merupakan pemanjangan untai RNA. RNA polimerase bergerak sepanjang RNA membuka heliks DNA. Kemudian RNA polimerase menambahkan nuklida ke ujung 3 RNA yang sementara tumbuh sambil menyusuri heliks. Molekul RNA baru akan melepaskan diri dari cetakan dan heliks DNA terbentuk kembali. Trimisi transkripsi. Trimisi transisi pengantar saat polimerase sedang melakukan penambahan nuklida, RNA polimerasenya mentranskripsi sinyal, jadi memberikan sinyal. Peta konsep poliadilasi itu adenin urasil, adenin. Pada pre-mRNA menyebabkan RNA polimerase memotong bagian itu dan pre-mRNA terlepas. Untuk proses ujung pada mRNA, pengubahan ujung per mRNA dengan penambahan tudung 5 dan ekor poli A. Sedangkan pada proses penyambungan RNA atau spesifik pre-mRNA
memiliki bagian intron dan ekson. Bagian intron dipotong dan dibuang, sedangkan eksonnya digabungkan. Agen yang menyambung ekson disebut small nucleus. Dan berikutnya SNRP membentuk kompleks molekul bersama protein lain yang disebut sitososom. Sitososom berpasangan dengan nukleotida di sepanjang intron. Sitososom memotong per mRNA dan melepas intron dan menggabungkan ekson pada saat bersamaan. Sitososom kemudian membubarkan diri dan melepaskan mRNA. Transisi untuk memahami proses transisi ini dapat dilihat dari kedua slide ini. Translasi memiliki pengertian sintesis protein diarahkan oleh RNA. Pada tahap ini mRNA diterjemahkan menjadi asam amino. Asam amino kemudian membentuk rantai polipeptida dan terjadi pada ribosom. Tahap-tahap pada translasi menurut terbagi menjadi 3: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi translasi terbaru pada slide di samping ini dapat dijelaskan. Pertama, tahap inisiasi translasi dimulai dari bersatunya subunit ribosom kecil dengan mRNA. RNA merupakan inisiator membawa antikondom urasil, adenin, dan sitosin yang berpasangan dengan basa kondom yaitu adenin, urasil di guanin. tRNA membawa asam amino metionin. Yang kedua, subunit besar datang melengkapi kompleks inisiasi yang merupakan inisiatornya tRNA berada di sit B, sedangkan sit A akan ditempati oleh tRNA yang membawa asam amino berikutnya. Pada proses elongasi translasi, untuk siklus pemanjangan polipeptida dapat diperhatikan dari slide berikut ini. Asam amino pada polipeptida itu kehadiran asam amino RNA mengikat kondom pada ribosom. Terus terjadilah pengenalan kondom. Ribosom mengkatalisasi pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya terbentuk, dan terjadilah pembentuk ikatan peptida dan terjadilah kedua RNA bergeser ke arah ujung ribosom bersama-sama dengan rantai RNA yang kita bisa kenal dengan translokasi. Untuk terminasi translasinya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Untuk ribosom mencapai kode terminasi pada untaian RNA, kondomnya stop atau melakukan pembebasan. Untuk kode penyusunnya itu urasil adenin guanin, urasil adenin atau urasil guanin adenin melakukan pelepasan pada polipeptida lepas dari dan melakukan pelepasan dari ribosom atau dengan kata lain polipeptidanya bebas. Kemudian dua subunit ribosom dan komponen lainnya berpisah. Demikian materi yang telah saya rangkum untuk memenuhi tugas biologi sel. Mudah-mudahan apa yang telah saya bagikan pada kesempatan kali ini berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like videonya ya. Tuhan berkati.